Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-20. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Tak mudah menitinya, kebanyakan orang jatuh masuk ke dalam api neraka yang menyala di bawahnya. Hanya mereka yang berhati-hati dalam segala pekerjaannya dengan mempergunakan pikiran yang sempurna. Mereka yang berhati suci dan lurus, serta sabar dan tawakal, itulah yang acap kali selamat sampai di seberang. Demikianlah susahnya jika hendak hidup dengan baik di atas dunia ini. Apalagi bagi orang sebatang kara. Telah kurasai sendiri Samsu tatkala aku masih kecil. Itulah sebabnya pada kebanyakan orang dunia neraka jahanam, perhubungan seribu-ribu tali kedukaan dan kesakitan yang tiada berkeputusan, patah tumbuh hilang berganti dari awal sampai akhir, yang agak mujur sedikit pun bertukar-tukar pula untungnya, sekali ke bawah, sekali ke atas, berputar sebagai roda yang berpusing. Hanya beberapa orang saja yang mendapat surganya di atas dunia ini. Berilah aku beberapa buah anggur lagi, karena lemah rasanya badanku berkata-kata ini. Dengan segera Samsu memberikan buah anggur kepada ayah Nurbaya. Setelah buah itu dimakannya beberapa butir, disambungnya perkataannya tadi. Oleh sebab ku ketahui dan kurasai sendiri sekaliannya itu, bertambah-tambah khawatirlah hatiku meninggalkan Nurbaya. Sedangkan bagi laki-laki telah sekian susahnya, istimewa pula bagi perempuan yang bersifat lemah dan yang dipandang bagi kebanyakan kaum muslimin hampir tiada berharga, bersifat lemah dan yang dipandang oleh bangsa kita rendah derajatnya daripada derajat laki-laki. Sedang bagi kebanyakan kaum muslimin hampir tiada berharga, hampir sama dengan sahaya. Bagaimanakah untungnya kelak? Bingung hatiku memikirkan hal itu. Akan tetapi apa yang hendak ku katakan, karena ajal, untung, dan pertemuan itu tak dapat ditentukan. Oleh sebab di atas dunia ini tak ada yang lain melainkan engkaulah anakku yang kedua. Engkaulah saudara Nurbaya. Kupintalah kepadamu dengan sebesar-besar pinta, supaya sudilah kiranya engkau menolong dan membantu saudaramu yang piatu ini kelak di dalam segala halnya. Janganlah kau sia-siakan dan kau buang-buang ia, dan sudilah engkau menjadi ibu bapanya. Janganlah engkau menaruh dendam dan sakit hati, sebab ia telah menjadi istri Datuk Meringgi. Engkau maklum Samsu, perkawinannya itu tiada dengan sesuka hatinya, dan tidak dengan sesuka hatiku, melainkan semata-mata karena takdir daripada Tuhan yang Maha Esa juga. Tak dapat diubah lagi, walaupun aku dan ia lebih suka mati daripada berbuat sedemikian. Tetapi apalah kuasa kami akan membantah kehendak Tuhan ini. Bukan kesalahan Nurbaya, bukan kesalahanku, dan bukan kesalahan siapapun maka terjadi hal ini, melainkan telah nasib Nurbaya yang demikian. Ketika itu berhentilah Baginda Sulaiman sejurus berkata-kata sebagai hendak menantikan jawaban dari Samsu. Tetapi karena Samsu berdiam diri, lalu diulangnya pertanyaannya. Sudikah engkau mengabulkan permintaanku itu? Masakan hamba tak sudi, jawab Samsu. Perkara itu janganlah memandak khawatirkan. Walau bagaimana sekalipun, Nurbaya tetaplah tinggal adik hamba. Dunia dan akhirat tak boleh hamba buang atau hamba hilangkan dari dalam hati hamba. Berjanjilah hamba dengan bersaksikan Tuhan dan Rasul-Nya, selagi hamba hidup, tiadalah akan hamba sia-siakan Nurbaya.
Maka dipeganglah tangan Samsu oleh Baginda Sulaiman dengan kedua belah tangannya, lalu diletakkannya di atas dadanya dan dipejamkannya matanya sejurus sambil berkata dengan lapang bunyi suaranya, "Terima kasih." Tatkala itu tiba-tiba masuklah Nurbaya ke dalam bilik itu. Sesungguhnya Nurbaya telah lama datang karena dipanggil oleh ayahnya. Akan tetapi ketika didengarnya suara Samsul Bahri dalam bilik ayahnya, tiadalah tahu apa yang hendak dibuatnya. Walaupun hatinya sangat ingin hendak masuk melihat ayahnya, tetapi malu dan takut rasanya ia akan bertemu dengan Samsul Bahri. Dalam hal yang demikian bingunglah ia, lalu berdiri seketika di luar bilik ayahnya dengan hati yang berdebar-debar. Setelah didengarnya janji Samsu kepada ayahnya, barulah hilang bingungnya, bertukar dengan sukacita yang sangat, karena sekarang diketahuinya lah bahwa hati kekasih dan saudaranya ini tiada berubah kepadanya. Itulah sebabnya maka berani ia masuk menemui ayahnya dan Samsu. Ketika Samsu memandang muka Nurbaya dengan sekonyong-konyong, terbukalah mulutnya, tiada terkata-kata. Hatinya suka bercampur duka, suka karena bertemu dengan kekasihnya ini, duka karena mengenangkan pengharapannya yang telah putus. Dilihatnya rupa Nurbaya sungguh sangat berubah dari dahulu tatkala ditinggalkannya. Badannya yang tinggi lampai dan lemah gumulai itu menjadi kurus, mukanya yang putih kuning serta kemerah-merahan, bila kepanasan menjadi pucat. Matanya yang jernih itu menjadi pudar, dikelilingi oleh suatu lingkaran hitam yang dalam. Pipinya seakan-akan cekung, rambutnya kusut, sebagai tiada diindahkannya benar-benar. Sekaliannya menyatakan kedukaan dan kesakitan hati yang tiada terhingga. Sangatlah sedih hati Samsu melihat hal kekasihnya sedemikian itu, sehingga tiadalah dapat ia berkata-kata akan mengeluarkan perasaan hatinya. Tatkala terpandang oleh Nurbaya wajah Samsu, pura-pura terperanjatlah ia, lalu berkata dengan riang, "Engkau ada di sini, Sam? Apa kabar? Bila datang?" Lalu didekatinya kekasihnya dan dijabatnya tangannya. "Tadi dengan kapal yang baru masuk," sahut Samsu sambil menjabat tangan Nurbaya. "Tatkala aku sampai ke rumah, aku dengar Mamanda sakit. Itulah sebabnya segera aku datang kemari. Apa kabar dirimu, Nurbaya?" "Sebagai engkau lihat," jawab Nurbaya, "sekaliannya bukan menyatakan kesenangan, akan tetapi nantilah aku ceritakan lebih panjang tentang hal ini." Kemudian didekati Nurbaya ayahnya, lalu berkata, "Ayah, apa kabar? Bagaimana perasaan ayah sekarang? Dan apakah Aral?" Maka disuruh datang Ananda ini. "Hampiri padaku dan duduklah engkau di sini. Ada suatu yang penting yang hendak aku ceritakan kepadamu." Setelah hampirlah Nurbaya kepada ayahnya, berkata Baginda Sulaiman, "Anakku Nurbaya, ketahuilah olehmu, aku ini sesungguhnya telah lama sakit, tetapi tiada kuperlihatkan kepadamu, dan kutahan seboleh-bolehnya, supaya kesakitanku ini jangan pula sampai menambahkan kedukaan hatimu. Aku ini telah tua, perjalananku dalam dunia ini tiada mendaki lagi, melainkan menurunlah ke tempatku yang kekal, tempat aku akan beristirahat selama-lamanya. Dari yang tak ada aku akan diadakan, dari kecil menjadi besar, setelah besar menjadi tua, dan bila telah tua, berbaliklah aku kembali kepada asalku. Demikianlah perjalanan segala yang bernyawa di atas dunia ini. Tak ada simpangnya dan tak dapat pula diubah. Segala yang hidup akan matilah kelaknya, dan segala yang ada akan bertukar-tukar juga romannya. Walaupun hal itu biasanya tiada diingat orang atau tiada sempat dipikirkan karena dirintang kesukaan atau kedukaan, dan karena pikiran yang sedemikian pada kebanyakan orang mendatangkan ngeri dan takut. Sebab kematian adalah sesuatu yang masih gaib. Akan tetapi sekaliannya itu tiadalah akan mengubah perjalanan alam ini. Sesungguhnya ingatan kepada mati mendatangkan dahsyat di dalam hati. Tetapi janganlah dihilangkan benar-benar pikiran ini, melainkan haruslah diinsapkan juga bahwa maut itu pada suatu ketika akan datang juga, supaya janganlah kita bersangka akan hidup selama-lamanya,
dan dapat kekal bercampur gaul dengan sekalian yang ada ini. Dengan demikian, bila datang waktunya kelak, kita akan meninggalkan dunia ini, tercerai daripada segala yang dikasihi dan disayangi. Tiadalah kita akan sangat terkejut dan hilang akal, karena inilah yang acap kali menyesatkan perjalanan yang pergi dan merusakkan badan dan pikiran yang tinggal. Sebab menyesal dan merindu serta bersedih bersusah hati dengan amat sangat. Aku maklum, bercerai dengan segala yang telah mengikat hati tak mudah. Istimewa pula bila perceraian itu perpisahan yang akhir. Bercerai tiada akan bertemu lagi pada sangka setengah orang. Tetapi janganlah lupa bahwa sekaliannya itu memanglah seharusnya demikian. Walaupun suka atau tak suka, riang atau duka, takut atau berani, menyerah atau membantah, bila ajal itu telah datang, tak akan dapat dihindarkan, melainkan harus diterima dengan tulus dan ikhlas. Apakah kekuasaan kita, insan yang hina dan doif ini? Tak ada. Sungguh pun ada di antara orang yang sombong dan angkuh, yang membesarkan dirinya atas kepandaian, kekayaan, bangsa atau pangkatnya yang tinggi. Akan tetapi, berapalah kekuasaan mereka jika dibandingkan dengan kekuasaan alam ini? Adalah sebagai setitik air dengan lautan sedunia ini. Barangkali tak sampai pula sedemikian. Tentang kepandaian, aku akui banyak yang telah diketahui orang, berbagai-bagai ilmu kemanusiaan. Akan tetapi yang belum diketahui orang agaknya berjuta-juta kali lipat ganda daripada itu. Barangkali engkau tiada percaya akan perkataanku ini. Oleh sebab itu, marilah tanyakan kepadamu suatu hal yang mudah saja. Manakah yang lebih dahulu ada, ayamkah atau telurkah? Tanyakanlah kepada orang pandai-pandai, siapakah dapat memberi keterangan itu. Tentang kekayaan yang besar dan pangkat yang tinggi itu, janganlah aku ceritakan lagi. Banyak contoh yang telah kau lihat dan kau dengar sendiri. Walau sebagaimanapun benar kekayaan dan tinggi pangkat manusia itu, jika dengan kehendak Tuhan dalam sekejap mata hilanglah ia, bangsa yang tinggi tak boleh menjadi alasan kesombongan. Karena tinggi itu sebab ditinggikan dan direndahkan itu sebab direndahkan orang. Jika tak ada yang meninggikan dan merendahkan, tentulah sama rata sekaliannya. Dan siapakah yang meninggi, merendahkan itu? Manusia jua. Bukankah sekalian manusia itu asalnya dari Nabi Adam dan Siti Hawa? Bagaimana boleh bertinggi, berendah, dan berlain-lain apabila asalnya sama? Bukannya hendak kusamakan saja sekalian manusia itu? Tidak. Ada juga perbedaannya, tetapi bukan kebangsawanannya, melainkan derajatnya lah yang tiada sama. Sungguh pun demikian, derajat itu pun karunia Tuhan juga. Apa gunanya menyombong dengan pemberian orang? Kelebihan yang diperoleh sendiri pun sebagai ilmu kepandaian juga tak boleh disombongkan. Sebab sekalian orang dapat memperoleh ilmu dan kepandaian, asal ada untung nasibnya untuk beroleh anugerah itu. Ya Nur, jika aku tiada letih, tentulah akan kuuraikan sekaliannya, karena banyak lagi yang harus kau ketahui. Akan tetapi, supaya jangan terlalu panjang ceritaku ini, baiklah aku kembali kepada maksudku tadi. Setelah berhenti beberapa lamanya, berkata pula Baginda Sulaiman perlahan-lahan, oleh sebab itu, bukankah lebih baik dalam hal yang telah kuceritakan tadi, jangan terlalu berawan hati, melainkan diperbanyak sabar dan tawakal kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan menyerah dan berdoa, supaya yang berjalan dan yang tinggal pun dipeliharakannya juga. Aku ceritakan hal itu kepadamu, karena penyakitku ini, rupanya kian hari kian bertambah. Siapa tahu, kalau besok, lusa,
harus meninggalkan engkau." Mendengar perkataan ini, menjeritlah Nurbaya menangis terseduh-seduh, memeluk dan mencium ayahnya sambil berkata, "Ayah, janganlah pergi. Tinggallah bersama-sama Ananda. Bila ayahanda akan pergi juga, bawalah Ananda sekali. Jangan ditinggalkan seorang diri di atas dunia ini. Siapakah kelak yang akan sudi menolong Ananda sebagai ayahanda? Kemanakah tempat bertanya, dan siapakah tempat meminta? Jika sakit, siapakah yang mengobat dan menjaga? Jika susah, siapakah yang akan melipur hati Ananda ini? Aduh, ayah, menjadilah yatim piatu, sebatang kara. Ananda di atas dunia ini, tiada beribu, tiada berbapak, tiada bersaudara pula. Ya Allah, bagaimanakah hal hamba-Mu kelak bila ayah hamba tak ada lagi?" Demikian ratap tangis Nurbaya di dada ayahnya. "Jangan menangis, Nur," kata Baginda Sulaiman membujuk anaknya. "Sekalian itu belum tentu. Harapan dan ucapanku siang dan malam. Lamalah juga hendaknya kita dapat bercampur gaul. Kukatakan hal itu kepadamu, supaya engkau ingat dan jangan terlalu terperanjat bila datang waktunya. Karena walau bagaimana sekalipun, waktu itu niscaya akan datang juga. Tidak sekarang, tentulah nanti. Akan hidup selama-lamanya, tentu tak dapat. Nyawa itu dalam tangan Allah. Jika dikehendakinya, bila saja, niscaya melayanglah ia dalam sekejap mata. Selagi aku dapat berkata-kata, wajib bagiku untuk memberi ingat engkau, supaya jangan menjadi sesalahan bagiku kelak. Memang sedih hatiku mengenangkan halku sekarang ini. Bila aku berpulang dewasa ini, tak adalah apa-apa yang dapat kutinggalkan padamu, selain daripada cinta dan doaku, karena sekalian hartaku tak ada lagi. Tetapi janganlah engkau khawatir dan putus asa. Serahkanlah untungmu kepada Rabbul Alamin. Dialah yang akan memeliharakan engkau. Dialah yang akan menolong dan mengasihani engkau, terlebih daripada aku. Jangankan manusia, sedangkan ulat dalam lubang batu sekalipun dipeliharakan dan diberinya rezeki. Oleh sebab itu, janganlah hilang akal, melainkan pintalah siang dan malam kepada Yang Maha Kuasa, supaya engkau dipeliharakannya juga di dalam segala halmu. Kemudian, janganlah pula lupa akan Samsu ini, walaupun ia bukan saudaramu sejati, tetapi ia lebih daripada saudara kandungmu. Lagi pula ia telah berjanji kepadaku akan setia kepadamu di dunia dan akhirat. Sungguhkah demikian, Sam? Tanya Nurbaya dengan segera, seraya memegang kedua tangan anak muda ini sambil menentang mukanya. Tak dapat kukatakan betapa besarnya hatiku mendengar perkataan ayahku tadi. Sungguhkah tiada berubah hatimu kepadaku? Sungguh, Nur, apa sebabnya hatiku akan berubah kepadamu? Jawab Samsu. Tentang halmu pada waktu ini, tak boleh aku berkecil hati, karena sekaliannya itu bukan kesalahanmu, melainkan gerak daripada Tuhan juga. Seharusnya engkau telah ditimpa bahaya sedemikian itu, bertambah-tambah kasih sayangku kepadamu, karena pertolongan dan belaku atas dirimu pada engkau. Pada waktu engkau dalam kesusahan ini, akan amat berharga. Janganlah engkau sakwa sangka kepadaku. Walau bagaimana sekalipun, engkau tetap adikku, tak dapat dan tak boleh kubuang-buang. Tali yang telah memperhubungkan aku dengan engkau telah tersimpul mati, tak dapat diungkai lagi. Dagingmu telah menjadi dagingku, darahmu telah menjadi darahku. Siapa dapat menceraikan kita? Aku banyak meminta terima kasih kepadamu, Samsu. Hanya Allah yang mengetahui betapa senangnya hatiku mendengar perkataanmu tadi, dan dialah juga yang dapat membalas kebaikanmu itu. Tatkala ia berkata-kata sedemikian itu, tak dapatlah ditahan oleh Nurbaya air matanya yang telah berlinang-linang jatuh berderai ke tikar sebagai manik putus talinya. Apabila aku tak ada lagi, kata Baginda Sulaiman pula,
Lebih berhati-hatilah engkau menjaga diri. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.